Serem? Kita yang Pun dibagi. Kasih kirang ya? kasih kira. Kayak sentimeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita kembali dalam rangka bersama-sama thalabul ilmi setiap Sabtu sore. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis taklim ini, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memasuki jalan thalabul ilmi, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Baik, kita lanjutkan. Yang belum dapat bagian kitab yang naik masih kurang berapa? Banyak ya? Yang jilid satu paket, 1-2 itu untuk 1 orang. Masih kurang banyak ya? Sini. Nah, kalau nanti nggak muat, ya mudah-mudahan segera selesai. Insya Allah kami juga mau bangun majelis di sebelah Masjid Jongkong. Nanti kalau di sini nggak muat, ya pindah sana. Bangunnya Insya Allah lebih besar, 8x15. Mudah-mudahan Jumat depan sudah bisa dimulai pembangunannya. Mohon bantuan doanya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Halaman 23. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bi dhammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yutawaqqa'u bihi wa yashtamilu al awwalu ala furudin wa sunanin. Halaman 23.
pasal tentang fardunya wudu. Fardunya wudu berarti sesuatu yang wajib dilakukan ketika wudu. Manakala kita berwudu, kok wajibnya wudu ini tidak kita lakukan, atau fardunya wudu tidak kita lakukan, maka wudu kita tidak sah. Kalau wudu tidak sah, kemudian kita sholat, maka sholatnya ikut tidak sah. Karena wudu bagian atau rukun syarat daripada sholat. Maka di dalam wudu ini nanti kita bahas apa saja rukun-rukunnya atau fardu-fardunya, kemudian sunnah-sunnahnya apa saja, yang membatalkan itu apa saja, dan itu kalau sudah kita pahami, artinya ya, kita nggak ragu lagi ketika wudu bisa mantap karena sudah ada ilmunya. Tidak dihantui dengan keraguan-keraguan. Baik, mari kita simak baik-baik. Wudu adalah nama sebuah perbuatan khusus. Ini yang dimasukkan dalam pembahasan kali ini. Sedangkan wudu itu artinya sisa air setelah digunakan berwudu. Jadi ada wudu, ada wadu. Tulisannya sama, wawu, toh, kemudian wawu lagi, terus hamzah. Nah, ketika harokatnya berbeda, itu mempunyai arti yang berbeda. Kalau wudu itu berarti pekerjaan khusus, pekerjaan khusus untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau dibaca wadu, itu artinya air yang dipakai untuk wudu. Nah, itu bahasa Arab itu seperti itu, Bu. Beda harokat itu bisa beda arti. Misalnya lagi kayak fa'ala atau doroba. Doroba itu artinya telah memukul. Tapi kalau duriba dibaca tu bukan bo, itu artinya dipukul. Itu bahasa Arab itu seperti itu. Makanya kalau bisa memahami bahasa Arab dengan benar, yaitu butuh bertahun-tahun di pesantren. Karena umumnya kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul kayak seperti ini tanpa harokat, nggak ada harokatnya. Maka dibutuhkan ilmu yang namanya nahwu. Kita nggak usah dalam-dalam membahas masalah itu, yang penting maksudnya saja ya. Musannif menerangkan, musannif itu yang mengarang kita. Musannif menerangkan tentang fardunya wudu dengan perkataannya, fardu wudu ada 6 hal. Ini sampai ingat-ingat betul ya. Diingat-ingat, dihafal, masukkan ke dalam hati jadi sebuah pemahaman. Nanti kalau sampean paham ini, pertama wudhu sampean jadi mantep, nggak ragu-ragu, karena sudah ada ilmunya. Yang kedua, ketika ada kawan, anak, tetangga yang ragu-ragu dengan wudhunya, kemudian tanya kepada sampean terkait wudhu, pasti bisa menjawab. Nggak mungkin tidak. Yang penting sampai pahami ini. Sebetulnya belajar fikih itu gampang. Yang penting menghafal dan memahami rumus-rumusnya ini. Jadi fardu wudu ada berapa, Bu? Ada 6. Tak tulis ya, biar enak bisa dipahami. Nanti saja. Jadi fardunya wudu ada 6 hal. Pertama, niat. Nah, kita bahas dulu niat itu apa. Niat menurut fikih artinya keinginan melakukan sesuatu yang disertakan dengan mengerjakannya. Bahasa Arabnya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu yang Arab bagian atas itu.
Nah, kalau ditanya niat itu apa? Nah, ini jawabannya. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu keinginan melakukan sesuatu yang disertakan atau dibarengkan dengan mengerjakannya. Itu namanya niat. Ya, dalam pemahaman fikih. Jika tidak bersertakan, nggak bareng dengan melakukan sesuatu tersebut, maka disebut azan. Contohnya begini, misalnya saya ngomong, besok ke pasar, itu niat apa bukan? Halo, kaidahnya ini, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat apa bukan? Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Yang dinamakan niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Keinginan melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Itu namanya niat. Kalau saya ngomong begini, saya besok ke pasar, niat apa bukan? Ayo. Bukan. Karena belum mengerjakan. Jadi yang dinamakan niat dalam hal ini adalah ingin melakukan sesuatu bareng dengan melakukan sesuatu. Kalau saya ngomong begini, ke pasar, sambil jalan ke pasar, itu niat apa bukan? Nah, itu yang namanya niat. Paham ya? Nah, ini dalam ilmu fikih seperti itu. Nah, kalau misalnya kata-kata saya besok ke pasar, itu bukan niat, berarti namanya apa? Azan. Ini keterangannya di sini. Jadi qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi fa in tarafa anhu sumiya azman. Jadi keinginan melakukan sesuatu yang disertakan dengan mengerjakannya itu disebut niat. Jika tidak bersertakan, tidak berbarengan, maka disebut azam. Azam itu keinginan, cita-cita, apalagi besok ke pasar, besok masak ini, kan masih besok, belum melakukan. Atau nanti aja, nanti belum dilakukan, berarti itu belum niat. Nah, niat yang menjadi fardu wudu di sini adalah sengaja melakukan wudu bareng niatnya dengan pelaksanaan wudu. Pelaksanaan wudu yang pertama yang dibasuh apa? Muka. Berarti ketika kita membasuh muka, hati kita niat. Karena niat itu letaknya di hati. Adapun kalau diucapkan nawaitul wudu'a birafil hadatsil asghari, itu lafadznya niat. Niat sendiri ada di dalam hati. Makanya ketika kita membasuh muka berbarengan dengan hati niat wudu. Itu. Kalau misalnya nanti wudunya nanti. Ini belum disebut niat. Kemudian kita wudu tanpa niat apa-apa, maka tidak sah wudunya. Karena yang kita ucapkan sebelum wudu itu belum termasuk di niat. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya? Jadi pertama sampai pahami dulu bahwa yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, sengaja melakukan sesuatu ya berbarengan dengan pelaksanaan sesuatu tersebut. Jadi sengaja mau wudu bareng dengan wudunya itu namanya niat. Ketika kita sholat misalnya, apa? Ya lihat sini, nggak apa-apa. Atau buka aja, misalnya jenengan mau sholat, perbuatan pertama yang dilakukan ketika sholat itu apa? Takbiratul ihram. Maka ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Itu hati kita niat. Saya niat sholat zuhur bareng dengan ketika kita takbir. Karena niat itu muktarokan bihi. Kalau kita baca usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat, itu disebut niat bukan? Bukan, itu lafaznya niat. Kenapa? Karena niat sendiri itu di hati, kemudian diucapkan bareng, diucapkan hatinya berkata itu bareng dengan pelaksanaan takbir. Nah, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin itu lafaznya niat, bukan niat. Makanya diucapkan boleh, nggak diucapkan juga tidak apa-apa. Itu di luar. Cuma ada kemudian kelompok tertentu mengatakan bahwa membaca usolli fardhu dhuhri itu hukumnya bid'ah, haram, pelakunya masuk neraka. Itu keterlaluan. Itu di luar sholat, kan belum sholat itu. Sudah sholat belum baca usolli? Belum kan? Nggak ada ngaruhnya dengan sholat. Mau baca usolli atau tidak juga apa-apa. Sampai sebelum takbiratul ihram itu belum dikatakan sholat. Karena yang namanya sholat itu perbuatan ibadah yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau belum takbir berarti belum sholat. Sampai nyanyi-nyanyi saja boleh, nyanyi-nyanyi misalnya. Terus Allahu Akbar, boleh apa enggak? Boleh, karena nyanyi yang kita lakukan itu belum sholat. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada hubungannya dengan sholat. Apalagi baca usolli, ya nggak apa-apa. Nah, makanya madhabnya Imam Syafi'i membaca usolli itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena membantu hati biar khusyuk, biar nggak nyanyi-nyanyi, ya, biar nggak mikir yang lain-lain. Jadi kita fokus dulu sebelum sholat, baca usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin, tambahin lagi mustaqbilal qiblati dan seterusnya. Kemudian Allah. Nah, ketika Allah Akbar memulai sholat, hati sudah khusyuk karena sudah diikat dengan lafaz niat tadi. Nah, ya. Jadi hukum melafazkan niat itu hukumnya sunnah menurut madhabnya Imam Syafi'i, bukan wajib. Sehingga ketika ada orang tidak pakai usolli, ya tidak apa-apa. Yang wajib itu niatnya, bukan lafaznya nih. Ya, paham ya? Engkau tidak paham sampai kudu takut nanti di akhir pengajian. Masalahnya enggak paham kok. Habis itu menengahi, nanti selamanya akan enggak paham. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtarina bifi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu yang disertakan dengan pengerjaannya atau mengerjakannya, itu namanya niat. Kalau tidak bareng namanya azan. Niat dalam hal ini, niat harus dilakukan ketika membasuh bagian pertama dari wajah, bukan bersertaan dengan seluruh wajah, bukan sebelum bagian pertama dari wajah, dan bukan bagian sesudahnya. Tidak kok habis membasuh wajah baru kemudian saya niat wudu dalam hati. Enggak. Atau sebelum membasuh muka saya niat wudu baru membasuh muka. Enggak, bukan seperti itu niat. Jadi yang namanya niat baru dengan membasuh muka, hatinya niat wudu. Paham Bu? Saya jawab. Dengar doa. Paham ya? Itu niat yang sah dalam wudu, misalnya berniat menghilangkan hadas, atau berniat menghilangkan hal yang perlu wudu, atau berniat mengerjakan fardu wudu saja, atau berniat bersuci dari hadas. Ini macam-macam niat yang diperbolehkan dan dianggap sah. Misalnya begini, saya nggak usah perlu membaca panjang-panjang. Sampai kalau niat wudu seperti apa? Nawaitul wudu'a, terus liraf'il hadatsil asghari, terus
fardhon lillahi ta'ala, panjangan. Ya. Ini komplit sekali. Sampai yang lihat wudhu tok, nawai itu wudhu kan, udah selesai, itu sudah cukup. Ya, boleh. Mulai sampai yang niat dalam hati bareng, nah itu sampai baca lafaznya niat itu sebelum wudhu gak apa-apa, komplit. Nawai itu wudhu alirofil hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau diterjemahkan seperti apa? Ini macam-macam. Kalau orang Jawa menerjemahkannya begini, niat yang wudhu krono ngilangaken hadas alif fardu karena Allah Ta'ala. Kalau orang Bangka beda lagi, sengaja apa gitu. Itu terjemahannya bebas. Nah, lafadznya yang hukumnya sunnah itu boleh sampai baca sebelum membasuh muka, komplit nggak apa-apa, itu nggak menyulitkan. Nawaitu wudu alirofil hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian basuh muka, hatinya ngomong niat wudu. Istilah tok cukup. Gak usah salah niat wudu kurang ngilangan tegal. Repot, bareng kali repot. Boleh. Nah, aku niat wudu itu tok cukup, itu boleh, diperbolehkan. Itu yang pertama. Kemudian berniat menghilangkan hadas, ya nggak apa-apa. Menghilangkan hadas. Ketika kita wudhu, saya niat menghilangkan hadas. Nah, itu boleh. Nggak usah panjang-panjang, nanti repot. Nanti repot. Atau berniat menghalalkan yang perlu wudhu. Yang perlu wudhu supaya boleh dilakukan, misalnya sholat itu kan harus wudhu. Misalnya ada orang wudhu, saya niat wudhu, atau nggak usah mengatakan saya niat wudhu, saya melakukan sesuatu supaya boleh sholat. Kalau diharapkan, misalnya nawaitul wudhu'a listibahatis sholati lillahi ta'ala, niat seperti itu juga boleh. Saya melakukan wudhu supaya boleh sholat karena Allah, itu boleh. Ya, saya niat wudhu supaya bisa pegang Al-Quran, itu boleh. Karena pegang Al-Quran harus wudhu. Saya wudhu mau tawaf, boleh. Ya, tidak harus niat menghilangkan hadas kecil. Kecilnya nggak usah disebut juga nggak apa-apa. Saya niat wudhu menghilangkan hadas, itu juga nggak apa-apa. Ya, rabu ya. Jadi wudhu itu biar gampang. Kalau ada ilmunya sampai mantep. Ternyata wudhu itu gampang, gak repot-repot. Kadang ada pertanyaan karena wudhunya niatnya harus komplit. Ketika basuh muka, terus hatinya ngomong saya niat wudhu menghilangkan air, repot, kepanjangan. Pokoknya dalam hatinya niat wudhu sudah selesai. Adapun lafaz yang kita baca yang panjang tadi itu hanya lafaznya. Nah kemudian di belakang niat tadi lafaznya niat nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Rata-rata semuanya ada kalimat fardhon. Benar tak? Nah sekarang pertanyaannya, wudhu itu hukumnya apa? Ayo, fardu. Fardu apa sunnah apa? Jadi boleh berniat fardhu lillahi ta'ala itu khusus mau melakukan sholat fardu. Karena hukumnya wudhu itu mengikuti hukum yang akan dilakukan. Sekarang hukum wudhu itu hukum asalnya kan bukan wajib, bukan fardu. Saya kan kesini tadi wudhu dulu enggak? Kalau wudhu itu wajib berarti dosa sampai kalau enggak wudhu. Setiap tuntut harus wudhu, setiap batal harus wudhu. Karena wudhu itu hukum asalnya enggak wajib, sunnah. Wudhu itu menjadi wajib ketika mau sholat. Karena sholat wajib wudhu. Lah,
karena wudhu itu hukumnya sunnah, ya kenapa kok setiap wudhu fardhu lillahi ta'ala? Setiap mau wudhu fardhu lillahi ta'ala, mau ke pasar sunnah wudhu dulu. Berarti yang harusnya sunnatan lillahi ta'ala, bukan fardhu lillahi ta'ala. Maka dari itu seyogianya ketika wudhu nggak usah disebut fardhu lillahi. Nawaitu wudhu alirofil hadatsin asghari, langsung lillahi ta'ala. Karena wudhu itu tidak semuanya fardu. Ada yang namanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu, itu kok hukumnya sunnah. Misalnya begini, saya sudah wudhu, habis wudhu saya pakai sholat maghrib. Habis sholat maghrib saya baca Al-Quran, saya baca apa, dan saya belum batal, masih keadaan punya wudhu. Datang sholat isya, saya wudhu lagi, hukumnya apa? Fardu apa sunnah? Sunnah, karena saya masih punya wudhu. Ya, kalau niatnya fardu, ya salah, oh ini sunnah kok. Ya, nah, itu namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, itu hukumnya sunnah. Boleh, asalkan wudhu yang pertama sudah dipakai untuk melakukan sholat. Ya, misalkan wudhu pertama terus sholat, belum batal, sholat lagi. Umpama sebelum batal kok wudhu lagi terus sholat lagi, itu lebih jos, namanya tajdidul wudhu, dapat tambahan pahala. Enggak wudhu lagi langsung sholat terus juga enggak apa-apa, karena wudhunya sunnah. Sampai wudhu maghrib isya belum batal, langsung sholat isya enggak apa-apa. Sampai subuh belum batal misalnya, langsung sholat subuh ya enggak apa-apa. Kalau belum batal, tapi disunnahkan wudhu lagi sekalipun belum batal. Paham ya? Sampai jawab. Yes. Jadi niat wudhu itu bisa macam-macam. Boleh niat wudhu, boleh niat menghilangkan hadas, boleh apa lagi? Agar supaya boleh melakukan sholat. Nah, itu niat-niat yang diperbolehkan di dalam wudhu. Yang intinya harus diucapkan di dalam hati dan berbarengan dengan melaksanakan pekerjaan pertama dalam wudhu, yaitu membasuh muka. Kalau niat sholat ya berarti bareng dengan pelaksanaan pertama sholat, berarti takbiratul ihram. Jika hanya berniat bersuci saja, jika hanya berniat bersuci saja tanpa menyebutkan dari hadas, maka tidak sah niatnya. Saya niat bersuci itu toh. Beda dengan wudhu. Kalau dengan saya niat wudhu itu dianggap sah, karena wudhu itu perbuatan khusus yang hanya ya seperti itu pelaksanakan, nggak ada kaifiyah wudhu yang lain. Tapi kalau saya niat menghilangkan hadas, niat bersuci, saya niat bersuci tanpa menyebutkan hadasnya, maka wudhunya belum dianggap sah. Ketika wudhu artinya mengucap saya niat bersuci, karena bersuci itu sifatnya umum. Bersuci dari apa? Dari najis, dari hadas, dari apa? Nah, makanya mengucapkan hadas di dalam hati setelah bersuci itu harus. Jadi saya niat bersuci dari hadas. Kalau saya niat bersuci titik sampai di situ saja, maka wudhunya tidak dianggap sah. Jika niat wudhu adalah salah satu niat di atas, lalu disertai niat membersihkan badan atau mendinginkan badan, maka tetap sah. Di atas tadi kan ada
niat-niat yang diperbolehkan atau dianggap sah ketika wudhu. Misalnya saya niat wudhu, boleh apa enggak? Boleh. Ketika itu boleh, terus ditambahkan keinginan dalam hati, cek seger misalnya. Sambil cuci muka, niat wudhu, nawaitu doa, atau dalam hati saya niat wudhu, sampai cek seger misalnya. Nah itu sah. Yang penting diawali dengan niat yang telah diperbolehkan oleh syariat. Saya niat menghilangkan hadas sambil cuci muka biar bersih, itu sah wudhunya, boleh ya. Tapi kalau niat cuci muka toh tanpa niat wudhu nggak sah. Ya duduk sini, duduk sini. Yang berfungsi, paham ya? Kita lanjutkan. Masalah niat paham ini fardu yang pertama, niat. Jadi sing sampean perhatikan bahwa yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtaranat bi fi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu bareng dengan pelaksanaan itu. Kalau menginginkan sesuatu tapi tidak segera dilakukan, itu namanya bukan niat tapi azam. Terus letaknya niat dalam hati. Kalau kita ucapkan usolli fardhu dhuhri nawaitu wudhu, yang kita ucapkan itu bukan niat namanya, tapi lafaznya niat. Yang menjadi fardu itu bukan lafaznya niat, tapi niatnya itu sendiri. Bisa dipahami ya? Yes. Kalau paham, kita memasuki fardu yang kedua. Warnani yang kedua, terbasuhnya seluruh wajah. Batas panjang wajah adalah antara tempat tumbuh rambut dan akhir tulang dagu. Ya. Yang namanya wajah itu kalau panjangnya berarti ini mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini yang wajib dibasuh panjangnya. Kemudian ada pertanyaan yang nggak punya rambut gimana? Lahir sudah nggak ada rambutnya, botak. Atau orang yang mulai tumbuhnya rambut itu sih, ya itu gimana? Kan suka saya melihat ada ya orang yang seperti itu kan, yang nggak punya rambut. Maka solusi yang diberikan oleh syariat adalah berlaku kebiasaan yang disebut dengan urf. Umumnya manusia itu rambutnya tumbuhnya di mana. Maka orang-orang botak yang tidak punya rambut ya diperkirakan saja, orang-orang umumnya itu sampai sini, berarti diperkirakan sampai sini. Sekalipun di sininya nggak ada rambut, maka ini bukan bagian daripada muka. Yang disebut muka itu umumnya yang ditumbuhi rambut ini sampai tulang dagu. Dagu dari namanya. Jadi batas panjang wajah adalah antara tempat tumbuh rambut dan akhir tulang dagu. Tulang dagu adalah tulang di mana gigi bagian bawah tumbuh. Ini tempat gigi bagian bawah tumbuh itu tulang dagu. Kemudian bagian muka bertemu pada dagu dan bagian belakang bertemu dengan telinga. Bertemu dengan telinga sini. Bertemu dengan telinga sini. Ini yang wajib dibasuh. Sedangkan batas lebar wajah adalah antara dua telinga. Antara dua telinga, telinga kanan, telinga kiri. Nah ini berarti semua disebut dengan wajah. Artinya yang wajib dibasuh ya sekitar ini wajah ini. Panjangnya mulai dari tumbuhnya rambut sampai tulang dagu, lebarnya dari telinga ke telinga. Telinganya bukan, ya, telinga bukan muka. Telinga ini bukan muka, tapi yang disebut muka itu dari telinga hingga telinga sini.
Nah ini namanya muka, itu yang wajib dibasuh dan semua harus basah. Kalau sini enggak, leher termasuk enggak? Enggak. Jadi yang kedua yang wajib dibasuh adalah muka. Dikatakan muka batas-batasnya itu tadi. Jika pada wajah terdapat bulu tipis atau tebal, maka air harus sampai pada bulu itu beserta kulit di bawahnya. Jenggot laki-laki yang tebal, yaitu jenggot yang tidak tampak kulitnya ketika berbincang-bincang, itu cukup dibasuh bagian mukanya. Jika jenggot laki-laki tipis, yaitu terlihat kulitnya ketika bercakap-cakap, maka harus dibasuh sampai bagian kulitnya. Misalnya begini, di mukanya kita itu kan banyak bulu-bulu, ada bulu mata, ada ini apa ini, alis, ada juga kumis, ada yang kumis. Ada kadang-kadang cewek tapi berkumis, ada cewek yang berjenggot juga ada juga. Siapa itu yang pemain sinetron adiknya Sidul, ya kan? Yang gemuk-gemuk itu, Atur. Nah, itu kalau misalnya dipelihara itu berjenggot ya sama jenggot saya. Itu ada, tapi umumnya laki-laki. Nah, terus bagaimana ketika ada jenggot atau rambut lain di muka kita? Cara membasuh ketika wudhu gimana? Dilihat dulu rambutnya atau jenggotnya. Kalau jenggotnya tebal, maka tidak perlu airnya harus masuk ke kulit. Nah, jenggot itu yang kurang di sini, Bu. Ya. Terus nggak apa-apa, sampai puasa aku. Elek-elek titik nggak masalah. Yo, ben paham aja. Nah, kan di sini. Nah, umumnya jenggot itu kan tumbuh di atasnya tulang ini. Nah, di sini sudah mulai tumbuh. Nah, cara membasuhnya gimana ketika wudhu? Dilihat jenggotnya. Kalau jenggotnya tebal, cara menganalisa jenggot itu tebal atau enggak, nanti perhatikan suami masing-masing, Mas Ulang, yang berjenggot. Kalau kita berhadapan dengan dia, jarak kira-kira 1 hingga 1,5 meter. Dilihat, kok di sela-sela jenggotnya ini kelihatan kulitnya, masih kelihatan kulitnya, maka itu disebut jenggot tipis. Kalau jarak 1 meter hingga 1,5 meter, kita lihat, kita petelni, gua lampu bujuku, pulang ngaji kok malah namanya jenggot. Petelni, kok nggak kelihatan sama sekali kulit-kulit yang ada di sela-sela jenggot ini, maka itu berarti jenggot tebal. Kalau kelihatan kulitnya berarti tipis, kalau tidak kelihatan berarti jenggot tebal. Nah, ketika rambut ini tipis, maka kita wajib memasukkan air ke dalam jenggot hingga basah kulit-kulit yang ada dalam jenggot. Mau diusuk-usuk ini, mau dilupuk-lupuk bangun, pokoknya harus basah. Kulit yang ada di sela-sela jenggot harus basah. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka hukum memasukkan air itu jadi sunnah, nggak wajib. Kalau tipis tadi wajib ya, wajib harus masuk. Kalau jenggotnya tebal, maka yang wajib dibasuh ya sebatas tubuhnya yang berjenggot itu. Memasukkan air ke dalam kulit yang ada jenggotnya itu hukumnya sudah sunnah. Jadi menyela-nyelai jenggot itu hukumnya sunnah ketika wudhu bagi jenggot yang tebal. Gitu. Kalau misalnya tumbuhnya rambut itu mulai dari sini misalnya sampai sini, cuma ikut kabel, ya berarti yang wajib dibasuh ya yang nggak ada rambutnya itu. Ya, untuk memasukkan air hingga sampai tulang dagu ini tadi itu jadi hukumnya sunnah karena jenggotnya tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis, wajib memasukkan air hingga sampai batas wajah tadi itu. Lalu, begitu pula alis, ada alis kan? Ada alis yang tebal, ada alis yang tipis.
Cara membedakan tebal dan tipis ya kayak tadi kita petroni. Atau sampai melihat sendiri di kaca, oh, nggak kelihatan kulit-kulit yang ada di antara alis, nggak kelihatan. Berarti tebel, terus cukup dibasuh gini aja. Tapi kalau tipis, maka wajib sampai memasukkan air ke dalam sela-sela. Nah, kalau alis saya sudah tahu ini alis kan nggak tebel, makanya kalau saya wudhu ya harus saya masukkan ini air biar masuk, karena alisnya jarang-jarang atau tipis. Kalau tebel ya cukup dibasuh, yang penting di luar alis menjadi basah atau alis bagian luar sudah basah. Sekalipun air nggak bisa masuk terhalang alis yang tebel ini, itu sudah dianggap sah. Paham Bu? Kita lanjutkan. Kecuali jenggot wanita dan waria. Wanita ya wanita. Kalau waria apa? Setengah wanita, setengah pria. Maka harus dibasuh sampai bagian kulitnya meskipun tebal. Jadi kalau jenggot bagi wanita, waktu umumnya wanita itu tidak berjenggot. Tapi kok ternyata ada wanita berjenggot tebal, maka hukumnya mengikuti uruf. Uruf itu mengikuti keumuman wanita pada umumnya. Karena pada umumnya wanita tidak berjenggot, maka wanita-wanita yang berjenggot meskipun tebal wajib memasukkan ke dalam ini kulit-kulitnya. Jadi harus digosok-gosok di sela-sela ini biar air masuk sampai ke kulit. Ketika membasuh wajah diharuskan membasuh bagian dari kepala, leher dan bagian bawah dagu. Kepala, leher dan bagian bawah dagu. Ketika membasuh wajah, saya ulang, ketika membasuh wajah diharuskan membasuh bagian dari kepala, leher dan bagian bawah dagu. Jadi cara wudhu, posisi tangan begini, ya. Kemudian dari atas begini. Kemudian dibasuh ke bawah, nggak usah digosok-gosok begini. Itu namanya cuci muka, bukan wudhu. Kalau wudhu satu basuhan, fardunya itu sekali basuhan, sunnahnya berapa? 3 kali. Jadi kita misalnya ngambil air, Nah, kemudian kita sampaikan ke muka kita. Lah posisinya begini, ini kita tarik ke bawah, Nah, jadi jari-jari itu tetap nyambung, jari kelingking itu, ini tetap nyambung. Kemudian setelah sampai sini, jempol kaki, jempol tangan, nah itu juga usap-usapkan ini bagian belakang. Aku praktekkan ini, jangan-jangan mau daging ini itu. Nah, kita usap-usapkan begini. Setelah ini terus. Nah, cara membasuhnya jangan kok, karena memang ini fardhu wudhu itu hanya sampai tulang apa tadi? Tulang apa ini? Dagu. Tapi cara membasuhnya ini jempol ini larikan sampai ke leher. Nah, sampai ke leher sini. Jangan hanya sampai sini, sampai ke leher. Nah, jadi dagunya tetap ini yang kena. Ya. Basuh pertama juga begitu. Nah, ininya jempolnya kalau sudah sampai sini, jempolnya kita masukkan ke sini sebentar, belakang telinga, terus kita lanjut. Nah, itu pertama, kemudian kedua, ketiga dan seterusnya. Itu cara membasuh muka. Tapi kadang apa mau wudhu? Arahnya sudah gak jelas. Tangan pakai tangan satu. Ya kalau sisa, tapi gak sempurna. Hanya ada ilmunya dan ada caranya.
Baik, itu tadi membasuh muka. Paham Bu ya? Jadi ada 6, pertama niat, yang kedua membasuh muka. Yang ketiga sekarang, ketiga adalah membasuh dua tangan sampai kedua siku. Membasuh dua tangan sampai kedua siku. Jika tidak ada siku, maka harus membasuh tempat di mana biasanya siku berada. Kalau misalnya ada orang lahir, tangannya langsung panjang, nggak ada siku, misalnya, maka diperkirakan mengikuti kebiasaan masyarakat umum. Nah, masyarakat umum itu kira-kira sikunya sampai situ, ya udah diperkirakan saja. Kalau misalnya nggak punya siku, nah memang ada dalilnya Pak Ustadz. Biasanya orang-orang sekarang itu kan nanya dalil, apa-apa nanya dalil. Kalau di kita fikih seperti ini, biasanya tidak dilengkapi dengan dalil, meskipun dalilnya pasti ada, karena yang menyusun adalah ulama, dan hukum-hukum ini tentu disarikan dari beberapa dalil baik Al-Quran maupun hadis. Baik, misalnya surat Al-Maidah ayat 6 itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalilnya wudu, surat Al-Maidah ayat 6. Makanya ketika ada kiai atau ustaz ceramah di YouTube atau apa ngomong fardunya wudu cuma ada 2, yaitu membasuh muka dan tangan saja. Bener nggak? Salah. Ada itu ustaz yang ngomong kayak gitu. Coba tengok di YouTube. Ada ustaz ketika ditanya, Ustaz, fardunya wudu itu apa saja? Ustaz itu menjawab, setahu saya fardunya wudu ya cuma ada 2, membasuh muka dan tangan. Ketika sudah membasuh muka dan tangan, ya udah selesai, itu sah wudunya. Nah, berarti itu Ustaz nggak pernah membaca ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, tatkala kamu berdiri mau melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Pertama, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tanganmu ilal marafiq. Marafiq itu siku, membasuh tangan hingga siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usahlah sebagian dari kepalamu, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu hingga mata kaki. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ini ada 4. Pertama apa? Wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki sampai mata kaki. Lah kok di sini ada 6? Karena wudhu harus sah kalau ada niatnya. Kalau nggak niat wudhu, namanya cuci muka saja. Ya, maka harus niat. Maka niat ditambahkan oleh para ulama. Terus satunya apa lagi? Yang terakhir ditambahi tertib berurutan, nggak boleh dibalik-balik, karena Allah menyebutkan dalam ayat ini itu berurutan. Pertama wujuhakum wa aydiyakum, kemudian birumusikum, kepala, kemudian wa arjulakum, kaki, berurutan. Jadi nggak boleh dibalik, wudu kok kaki dulu baru muka, acak-acak, nggak boleh. Makanya yang keenam adalah tertib berurutan, dan itu dalilnya dalam Al-Quran. Tapi di kitab-kitab fikih biasanya disajikan kepada kita tanpa dilengkapi dengan dalil-dalil. Tapi kalau kita mau mencari, pasti ada. Imam Syafi'i itu bukan orang yang nggak ngerti dalil. Beliau hafal Al-Quran, beliau hafal ribuan, ratusan ribu hadis, bahkan bisa jutaan hadis. Itu tidak hanya sekedar hadisnya saja, tapi berikut sanad dan matanya itu hafal beliau itu. Kadang-kadang ada orang yang baru hafal
setengah hadis ternyata kritik Imam Syafi'i. Yang mengatakan sunnah melafalkan niat itu siapa? Imam Syafi'i. Yang mengatakan kunut itu hukumnya sunat muakkad siapa? Imam Syafi'i. Tapi sama orang-orang baru itu yang baru belajar itu mengatakan kunut bid'ah, membaca lafadznya niat juga bid'ah. Sampai sholat membaca usolli fardhu maghribi itu disebut bid'ah dan masuk neraka. Aneh enggak? Sudah sholat masa gara-gara usolli saja. Usolli itu pun kita ucapkan sebelum sholat. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Yang lebih dan bagi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, musab muka itu juga disebut bid'ah oleh mereka. Nah, kalau nggak percaya coba tengok di YouTube itu. Jadi musab muka habis sholat itu bid'ah, pelakunya bisa masuk neraka. Padahal sholat loh. Yuk nggak ada hubungannya musab muka sama sholat karena sudah salam. Tadi saya sampaikan bahwa yang namanya sholat itu perkara ibadah yang diawali takbir, diakhiri salam. Ketika sudah salam berarti sholat sudah berakhir. Itu pun salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua itu hukumnya sudah sunnah, nggak wajib. Artinya sampai misalnya habis sholat baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatullah sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi sekali saja kemudian berdiri pulang sama enggak? Sah. Noleh itu hukumnya sunnah, noleh kanan noleh kiri itu hukumnya sunnah. Yang wajib cuma ucapan salam yang pertama tanpa noleh sah. Jadi tetap menghadap kiblat assalamualaikum warahmatullahi langsung pulang itu boleh. Berarti sholat sudah selesai. Karena sholat sudah selesai saya ngambil HP terus buka HP boleh apa enggak? Jawab yang kenceng, boleh apa enggak? Boleh. Tiba-tiba bapakku gatal saya garuk boleh enggak? Karena sholat sudah selesai. Tapi kalau musab muka kok jadi bid'ah? Kan sudah selesai kan sholat. Mau musab muka, mau garuk-garuk rokok, mau pegang HP, mau apa, sholat sudah selesai. Ya, tak masalah. Yang penting muka sendiri. Bid'ah itu kalau muka orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu benar itu kalau bid'ah. Lalu kalau muka sendiri dianggap bid'ah. Ya, sudah selesai sholat. Nah, mau musab muka, musab tangan, musab apa wis bebas. Ya, karena sholat sudah selesai. Makanya hati-hati sampai kalau ngambil ilmu dari YouTube itu hati-hati. Orang nggak ngerti, kita nggak ngerti dia belajarnya di mana, kitab yang dipakai kitab apa nggak ngerti. Ya. Kemudian sampai ambil aja ilmunya dan sampai nggak bisa nggak bisa balik bertanya. Makanya dalam mengambil ilmu itu harus bitalaki. Talaki itu harus berhadapan dengan guru. Karena kalau kita belajar ilmu sanad hadis itu kan ada hadis sahih, di bawahnya ada hadis hasan, di bawahnya ada hadis dhaif. Itu cara menganalisanya itu bisa diketahui dari ini hadis dari mana. Hadis dari mana? Dari si A, dari si B, dari si C, dari si A. Kok antara A dan B tidak saling ketemu, hanya mendengar saja, maka ini hadis disebut munqati. Munqati itu terputus sanadnya, derajatnya dhaif. Nah, sampean kan kalau misalnya belajar di YouTube kan hanya mendengar, tapi tidak bertemu dengan orangnya. Maka itu kalau dalam ilmu hadis dhaif, ilmu sampean itu ilmu yang dhaif, ilmu yang lemah, nggak bisa dipercaya. Itu. Contoh lagi misalnya, syarat orang disebut sahabat. Kan kita kenal ada sahabat Nabi ya, para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Dikatakan sahabat itu syaratnya ada 3.
Sampai perhatikan, dikatakan sahabat syaratnya ada 3. Pertama, orangnya hidup di zaman Nabi. Yang kedua, pernah bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, beriman kepada Nabi. Kalau 3 ini ada pada diri seseorang, maka orang ini disebut sahabat. Abu Bakar misalnya hidup di zaman Nabi, benar nggak? Benar. Pernah bertemu Nabi, benar nggak? Benar. Beriman kepada Nabi, berarti 3-tiganya ada, maka Abu Bakar disebut sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak sahabat yang lain. Tapi ada orang hidup di zaman Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, bahkan pernah akrab, tapi nggak beriman kepada Nabi, disebut sahabat tak? Nah, contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, itu pamannya Nabi. Sering bertemu dengan Nabi, hidup sesama dengan Nabi, tapi karena tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Ada lagi orang hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, walaupun dia beriman kepada Nabi, itu pun tidak disebut sahabat. Ada ulama besar hidup di zaman Nabi, hidupnya di Yaman, di suku Qurn, namanya Uwais, terkenal dengan sebutan Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi, karena saking bektinya kepada ibunya, sehingga dia nggak sempat silaturahim atau ziarah menemui Rasulullah di Mekah, di Madinah, enggak. Dia tetap di Madinah karena mempunyai ibu yang sudah tua. Tapi Rasulullah karena Nabi tahu bahwa di Yaman, di suku Qurn ada seseorang yang kepingin sekali bertemu dengannya, tapi tidak bisa ketemu karena harus merawat dan menjaga orang tuanya. Namanya Uwais. Maka Uwais oleh para ulama bukan termasuk sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Nabi. Karena pengambilan ilmu itu syaratnya harus ditalaki. Talaki itu artinya ketemu. Nah, kemudian disebut dengan sanad keilmuan. Jadi nggak hanya sekedar mendengar, ambil buku, beli buku di pasar, dipelajari, kemudian diajarkan. Yuk boleh saja, tapi ilmu seperti itu, ilmu muqaddimah, ilmu yang terputus, ya tidak akan ada banyak manfaatnya kepada dirinya maupun orang lain. Itu makanya penting ngaji langsung bertatap muka kepada guru, itu penting. Kemudian kalau ada yang iskal, yang ragu-ragu, langsung bisa bertanya. Nah kalau lihat itu, kalau itu ada 2, sampai kan mau tanya gimana caranya, nggak bisa. Dan itu ada, itu wilayah di YouTube itu, boleh saya cek nanti. Ustadznya namanya disebutkan nggak? Ini secara langsung, nggak apa-apa. Ustadz Khalid bahasa lama tentang wudhu gitu, klik gitu di di YouTube, nanti keluar selama beliau bahwa fardunya wudhu cuma ada 2, membasuh muka dan tangan, sudah selesai. Nah itu kan menyelisih Al-Quran, sementara Al-Quran mengatakan idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah itu bisa saya buka surat Al-Maidah ayat 6. Jangan sampai cek ngaji ini, jangan tidak dicek, soalnya takutnya nanti sampai ketipu. Kenapa saya ngaji sampai tak kasih ya, semua yang ngaji di sini, semua yang saya pegangi kitab-kitab yang saya baca. Ya, kenapa? Karena biar jelas bahwa yang saya sampaikan itu apa yang ada di buku, bukan saya potong-potong, bukan saya potong-potong. Nah itu fair, adil dalam menyampaikan ilmu, sehingga tidak ada keraguan. Engkau sampai cek sama blog terjemahannya surat apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila sholati faghsilu
wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad juga bersabda, "Umirtu bil wudu'i idza qumta ila shalah." Aku memerintahkan kepada kalian harus berwudu ketika mau melakukan sholat. Nah, ini dalil Al-Quran dan dalil hadis bahwa orang mau melakukan sholat itu harus wudu. Dalilnya ada. Ada apa? Oh, udah kenapa? Jadi fardunya wudu ada berapa, Bu? Nah, satu, ya caranya sudah tahu ya. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, sudah saya sampaikan tadi. Sudah ya. Baru tiga yang kita bahas. Ini sudah jadi wajib. Ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga ini. Jadi ketiga ini membasuh dua tangan sampai dua siku. Jika tidak ada siku, maka harus membasuh tempat di mana biasanya siku berada. Apa yang ada pada kedua tangan juga harus dibasuh, baik berupa rambut, bisul, kuku, maupun jari tambahan. Kotoran di bawah kuku harus dibersihkan jika menghalangi meresapnya air. Jadi semua yang menghalangi meresapnya air ke dalam pori-pori kulit maka harus dihilangkan. Cat misalnya, atau ada cat. Nah, ini juga sama hati-hati kalau pakai kamu ini. Kutek. Itu ada yang memang menutup, ada yang hanya memberi bekas pada warna saja. Tapi jenis-jenisnya saya nggak tahu. Kalau bentuknya kayak cat, ya tebel untuk pewarna itu, nah itu bisa menghalangi air membasuh kuku. Kuku bagian daripada tangan yang harus terkena wudhu. Maka kalau terhalangi oleh kotek, ya terhalang oleh kutek tadi, maka wudhu saja bisa nggak sah. Makanya kalau pakai pewarna kuku, pakailah pewarna kuku yang hanya memberi warna, bukan menutup. Kalau daun-daun pacar, nah, itu kan tidak menutup dia, hanya meninggalkan warna saja di sini. Tapi kukunya tetap kuku, tidak tertutup sama sekali. Tidak tertutup kukunya. Tapi ada benda-benda lain yang semacam cat. Saya lihat banyak di YouTube itu perawatan kecantikan ibu-ibu itu, perawatan kuku. Satu kuku itu ada yang 30 juta. Satu kuku, kalau 10 kuku 300 juta. Nah itu kayak cat, pakai kuas kecil, kuasnya terus di kuas-kuas itu tertutup dia dengan bahan itu. Maka kalau wudhu nggak sah. Kenapa? Karena kukunya tertutup oleh cat itu. Kalau wudhunya nggak sah, bagaimana dia sholat? Oh, sholatnya nggak sah. Daripada gitu, nggak cantik ya Islam. Ya, kuku kok. Kok panjang titik ya harus dikenal. Seharusnya dicek-cek. Kalau mau warna, ya cari warna yang hanya warna saja, tidak meninggalkan bendanya, tidak seperti cat itu. Karena seluruh yang ada di antara siku dan tangan, apa yang ada di sini semuanya harus basah. Bagaimana kalau ada tato? Nah, tergantung bahannya, tatonya itu. Kalau bahannya bisa menghalangi air masuk ke dalam pori-pori kulit, maka wudhunya bisa nggak sah. Tapi ketika saya ditanya oleh orang yang bertato, ya jangan jawab nggak sah. Sampai bilang sah baik. Seperti hanya ada kawan lahirnya dibakar,
besarnya di Lampung. Lampung, dia di sana nakal, semua badannya ini bertato. Ya, dilingkari mulai dari bawah sampai ke atas ini gambar naga. Kepalanya di mana? Tahu ya? Tahu kan? Dulu pernah kesini, sering kesini. Semuanya tato. Di Lampung tanya kepada Ustaz, di mana saya ini pengen sholat Ustaz, pengen sholat. Wah, nggak bisa, nggak sah wudumu karena tatonya penuh. Ya, tatomu penuh. Nah, caranya gimana? Kalau mau tobat, ya harus kamu hilangkan dulu tato-tatonya itu, baru sah wudu. Sehingga selama sekian tahun dia nggak sholat, padahal sudah pengen tobat, ya nggak sholat, nggak wudu, nggak apa, percuma. Karena yang ditanya ustadznya Ustadz Kopla. Akhirnya di sini ketemu saya di Masjid Jami. Tanya soal itu, dia udah datang ke rumah, datang ke sini. Ya sudah wudhu sah. Kata Ustadz di sana nggak sah. Tidak sah itu bagi orang yang belum bertato, dan gitu kan. Nah, kalau sudah bertato seperti ini, kalau dibilang tidak sah, maka ya dia tidak sholat. Padahal selain wudhu ada hadas besar yang harus dihilangkan dengan mandi, ya enggak? Nah, mandinya juga nggak sah. Artinya, ya terus nggak sah semuanya. Berarti sampai mati dia nggak sholat. Itu ustadznya itu berdosa itu yang ditanya di Lampung. Jadi kalau ada orang belum ada tatonya bertanya bagaimana hukum bertato, sama nggak usah ragu-ragu, jawab haram. Tapi kalau yang bertanya sudah bertato, ya udah, nggak apa-apa, sah, wudu-wudu lah, sholat. Nah itu nanti Allah ngerti kok, karena sudah terlanjur. Sampai dia pernah ingin menghilangkan tato itu dengan setrika, disetrika biar tatonya hilang. Pertama, menyetrika itu menyakiti diri sendiri, itu sudah haram hukumnya. Yang kedua, menimbulkan luka. Luka itu kalau kering terus sembuh, sama juga dengan membuat gambar, kan? Membuat tato baru. Luka itu kalau sudah kering, sama bekas luka itu air juga nggak bisa masuk karena pori-porinya sudah rusak. Maka itu bukan solusi, malah haram. Dan kecuali kalau memang ada obat dan ada duit mampu membayar obat itu, bisa menghilangkan tato tanpa apa? Tanpa menyakiti, tanpa membuat tato baru, sehingga bisa hilang dengan semula, maka wajib dihilangkan tato itu. Asalkan mampu pembiayaannya, nggak harus utang-utang, nggak harus jual rumah, jual apa. Intinya ada duit lebih, terus ada obat untuk menghilangkan tato tanpa setrika, tanpa menyakiti, maka wajib dia beli obat itu untuk menghilangkan tatonya. Nah, tapi kalau nggak ada duit, ya udah, agama tidak memaksa harus jual rumah untuk menghilangkan tato. Nah, ya, aku ya, ada 3 rukun. Nah, nanti apa kita selesaikan, yuk. Sudah 5 lebih, setelah kira. Jadi rukun wudu yang penting ada 6. Hari ini kita dapat 3 niat. Jadi niat tadi sampai ingat-ingat betul, muqtarah atau qasdu syai'in muqtarina bihi, dan tempatnya adalah fil qalb, di dalam hati. Adapun yang kita ucapkan itu bukan niat tapi lafaznya niat. Kemudian muka harus dibasuh semua. Batas yang dinamakan muka itu antara tubuhnya rambut bagian atas sampai tulang dagu bagian bawah. Lebarnya telinga sampai telinga. Ini juga yang boleh dibuka ketika sholat. Mohon maaf, sampai ketika sholat pakai mukena, mukenanya harus sampai sini, Bu. Jangan di sini. Kalau sampai di sini, sholat sampean bisa nggak sah. Kenapa? Karena ini termasuk aurat perempuan itu. Ini loh, bawah dagu ini. Nah, tak contoh kok. Nah, sampean kalau
Kalau apa namanya pakai mukena, nah itu sampai sini batasnya. Nah, ini karena di bawah, di belakang ini, di belakang dagu ini sudah aurat. Ya. Jadi yang boleh dibuka itu hanya wajah. Nah, wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai tulang dagu. Kalau sampai pakai mukena atau sampai sini batasnya, leher sini kan. Nah, ini kan terbuka. Ini bukan muka. Berarti bagi perempuan ini aurat. Kalau sampai sholat ini yang terbuka, nggak sah sampai. Nah, misalnya kayak ini berdua, nah ini saya kan pakai jilbaban ini di sini, ini kelihatan. Nah, ini kalau sholat ini aurat ini, nggak boleh, harus di sini. Oh, suka lagi jilbaban ini. Ini, ya. Kamu ya, ini untungnya ngaji, tidak ngaji gak rong ini. Sholatnya gak satu terus ini. Jilbaban malah lebih baik dari itu. Ojo sampai gini, tulang dagu. Kemudian basuh tangan sampai siku. Besok baru kita bahas apa namanya ini, sebagian kepala. Nah, sebagian kepala ini banyak orang salah dalam menganggap ini yang laki-laki. Kalau ibu-ibu wallahu alam saya nggak tahu. Banyak laki-laki yang salah paham. Dikiranya sebagian kepala itu rambut. Ya, rambut. Karena saya pernah menjumpai orang laki-laki rambutnya panjang. Ketika wudhu yang dibasuh itu rambut yang panjang sebelah. Rambutnya kan panjang nih sampai sini. Jadi pas wudhu yang dibasuh itu rambut yang sebelah sini. Saya tanya, loh, kok yang dibasuh yang sebelah situ? Menurut Imam Syafi'i itu satu helai rambut saja sudah cukup Pak Ustaz. Iya, betul. Tapi rambut yang tumbuh di kepala, bukan rambut yang ada di bokong, gitu kan. Makanya bahasanya itu biru siku. Nah, yang di kepala itu bisa di sini, misalnya wudhu yang dibasuh bagian sini atau bagian sini atau bagian sini. Umumnya bagian sini ya. Nah, umumnya bagian sini. Kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, 3 helai rambut sudah basah, itu sudah sah. Boleh, tapi sunnahnya dibantu semua begini ke belakang, habis dari belakang tarik lagi ke depan. Itu sunnahnya, ya. Kalau tidak boleh rambut saja, udah kita ambil air, kita basahi, tidak boleh rambut basah, itu sudah sah. Tapi rambutnya ada di kepala, bukan rambut yang ada di sini, ada. Beda dengan tahalul waktu haji atau umroh. Kalau tahalul waktu haji sampai umroh, setelah tawaf, sa'i, kemudian tahallul, potong rambut. Nah, itu boleh potong rambut bagian ujung, rambut sampai panjang, kemudian tahallul, potong rambut yang sedikit. Nah, itu boleh tahallul. Jangan samakan tahallul dengan rukun wudu. Nah, nanti kita bahas lagi di satu yang akan datang. Sedikit Pak Abu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق كلهم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الوهم مقتدر يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربنا تعرفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا هذا أسرفنا فتب علينا توبة بسر كل توبة واستر لنا الأمراض وآمن الروحة والفر
والدينا ربي ومولودنا والآن والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جرة أو سفرى المسلمين أجمعين فضلا وجودا أمال بالحساب منا بالمصطفى الرسول الأعظم بسر مرة وسائلا ربي عليه عبد الحق وآله والصحب عدد فرش الصحب والحمد لله في البدر والثناء والحمد لله في البدر والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.